Baik, saya lanjutkan untuk persilangan F1 dengan F1. Nah, sebelum kita silangkan, di sini akan saya tunjukkan adanya hukum pemisahan secara bebas atau segregasi dari parental B besar, maka gametnya B besar, B kecil dipisah ya, sama halnya dengan parental yang jantan. Ini jantan, kemudian sini betina juga dipisah B besar B kecil. Kemudian lanjut ke papan catur ini. Di sini gamet B besar disilangkan dengan gamet B besar, maka jadi B besar fenotipnya bulat. Kemudian yang di sini B besar B kecil ya. B besar B kecil bulat. Kemudian yang terakhir B kecil karena ini resesif semuanya, maka muncul sifat keriput. Akan saya pindahkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang berapakah rasio atau perbandingan antara genotip dan fenotip? Ya, untuk rasio genotip B besar banding B besar kecil dibandingkan B kecil 1, B besarnya 1, B besar B kecilnya ada 2 ya. Kemudian B kecilnya ada 1, maka perbandingannya adalah 1, 2, 1. Sedangkan untuk rasio fenotipnya ada 3 bulat dan 1 keriput. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Bisa dipahami? Jika terlalu cepat nanti bisa diulangi kembali ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk persilangan hukum Mendel 1 tadi dicontohkan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid banyak macamnya, banyak contohnya. Ada beberapa macam persilangan monohibrid. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominasi penuh. Kemudian yang kedua, persilangan monohibrid dominasi tidak penuh atau intermediat atau kodominan. Kemudian yang ketiga, persilangan resiprokal. Kemudian yang keempat, persilangan balik atau back cross. Dan yang terakhir, persilangan uji silang atau test cross. Ya, ini kebanyakan huruf H. Test cross. Untuk yang pertama, persilangan monohibrid dominasi penuh. Nah, pada persilangan ini, individu keturunan F1 yang muncul merupakan sifat dominan di antara kedua induknya. Keturunan F1 yang muncul merupakan sifat dominan di antara kedua induknya. Nah, selain contoh persilangan terhadap tanaman ercis biji bulat dengan keriput sebelumnya, masih banyak contoh yang lainnya. Jadi persilangan monohibrid dominasi penuh, contohnya adalah persilangan yang sudah Bu Alvira jelaskan pada slide-slide sebelumnya, antara biji bulat dengan biji keriput. Nah, ada contoh yang lain, yaitu persilangan antara tanaman tinggi dengan tanaman pendek. Persilangan monohibrid untuk sifat tinggi tanaman. T besar tinggi disilangkan dengan T kecil pendek. Gametnya T besar T kecil. F1-nya atau keturunannya T besar T kecil ya, karena T memiliki dominasi penuh terhadap T kecil, maka fenotipnya 100% tinggi. Ini contoh persilangan monohibrid dominasi penuh. Nah, apabila F1 disilangkan dengan F1 atau sesamanya, T besar disilangkan dengan T besar T kecil. Tinggi disilangkan dengan tinggi, maka muncul gamet T besar dan T kecil. Kemudian pada betina T besar T kecil. F2-nya kita pakai diagram papan catur, T besar, kemudian ada T besar T kecil, kemudian ada T besar T kecil lagi, dan yang terakhir T kecil T kecil. T besar tinggi, T besar T kecil tinggi, T besar T kecil tinggi, T kecil pendek. Maka rasio genotipnya T besar dibandingkan T besar T kecil dibandingkan T kecil 1, 2, 1. Ada 1, 2, 1.
Kemudian rasio fenotipnya tinggi dibanding rendah atau pendek 3:1. Tingginya ada 3, pendeknya atau rendah itu ada 1. Jadi perbandingannya 3:1. Jadi F2 untuk persilangan monohibrid dominasi penuh, rasio genotip dan fenotipnya seperti yang terlihat pada layar ini. Oke. Selanjutnya persilangan monohibrid dominasi tak penuh. Pada persilangan ini, individu keturunan F1 yang muncul merupakan sifat intermediate atau sifat dominan tidak muncul secara penuh di antara kedua induknya. Sifat intermediate dapat dilihat pada penyerbukan silang pada tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Nah, untuk bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa bisa Anda lihat pada gambar ini. Ya, kurang jelas ya, tapi Anda nanti bisa searching bagi yang belum tahu. Tapi ini banyak kita temui di lingkungan sekitar ya. Kemudian di slide selanjutnya ada contoh persilangannya. Silakan Anda isi pada kolom yang sudah disediakan. Persilangan monohibrid pada warna sifatnya adalah warna bunga pukul 4. M besar untuk merah dan M kecil untuk putih. Gametnya M besar dan M kecil. F1-nya muncul sifat intermediate ya. Penggabungan antara sifat dari kedua induknya. Merah dengan putih maka menjadi merah muda. Apabila F1 disilangkan dengan F1 atau sesamanya, M besar M kecil untuk merah muda disilangkan dengan M besar M kecil untuk merah muda. Gametnya M besar dan M kecil. Kemudian gamet untuk betina M besar M kecil. Nah, untuk filialnya kita bisa gunakan papan catur ini. M besar merah ya. Kemudian M besar M kecil merah muda. Kemudian M kecil putih. Ada yang ketinggalan ini. M besar M kecil merah muda. Perhatikan rasio genotip dan rasio fenotipnya berbeda pada contoh persilangan monohibrid dominasi penuh. Rasio genotipnya sama M besar M kecil 1:1. Untuk rasio fenotipnya merah banding merah muda banding putih. Mohon maaf ini belum saya ganti ya, harusnya apa, ada 1, kemudian ini 2, kemudian ini 1, 1, 2, 1. Oke, salah ya ini ya, harusnya 1 banding 2, biar ingat 1. Oke, nggak apa ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ada persilangan resiprokal. Persilangan atau perkawinan resiprokal merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama. Jadi nanti bisa dilakukan pergantian ya. Awalnya ini ya, betina disilangkan dengan jantan, resiprokal atau kebalikannya ya. Di sini yang betina adalah H kecil, kemudian yang jantan H besar. Resiprokalnya gantian, yang betina H besar, cari yang betina H besar, kemudian jantan H kecil. Dari persilangan ini keduanya menghasilkan keturunan yang sama antara persilangan yang pertama dengan persilangan resiprokalnya.
Oke, kita lihat ya. H kecil disilangkan dengan H besar, maka keturunannya, jangan lupa tulis gametnya ya kalau Anda menuliskan pada kolom yang tersedia pada modul. H kecil ya, di sini gametnya, kemudian di sini gametnya adalah H besar. Keturunannya H besar, H kecil, hijau ya. Nah, kemudian tuliskan secara lengkap juga, jangan langsung sesuai dengan yang di slide ini. Anda kan sudah terlatih ya untuk menuliskan diagram persilangan lengkap seperti persilangan-persilangan sebelumnya. Tulis juga H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil ya. Nah, dari persilangan itu diperoleh gamet H besar, H kecil, kemudian H besar, H kecil, kemudian F2 diperoleh H besar hijau, H besar H kecil juga hijau, H besar H kecil juga hijau, dan H kecil itu kuning. Maka rasio genotipnya 1:1, rasio fenotipnya 3:1. Sama halnya untuk persilangan resiprokalnya ya, sama persis. Untuk genotipnya 1:1, untuk fenotipnya 3:1. Slide selanjutnya, persilangan balik atau back cross merupakan persilangan antara keturunan F1 yang heterozigot ya dengan induknya, baik jantan atau betina yang homozigot dominan. Jadi keturunan F1 yang heterozigot disilangkan dengan induknya yang homozigot dominan. Contohnya persilangan monohibrid pada warna rambut marmut. Nah, ini pakai istilah bahasa Inggris ya, B itu black ya. B besar disilangkan dengan B kecil, hitam disilangkan dengan putih. Hasilnya adalah B besar, B kecil, hitam. Ini adalah heterozigot ya, disilangkan dengan induknya yang homozigot dominan. B besar homozigot dominan hitam disilangkan dengan B besar B kecil homozigot, B besar B kecil heterozigot hitam. Maka F2-nya 100% hitam ya, B besar hitam, B besar B kecil hitam. Silahkan Anda tulis dengan formasi lengkap pada kolom yang sudah disediakan. Ditulis gametnya, gametnya pada persilangan yang pertama dan gametnya pada persilangan yang kedua, sekaligus rasio fenotip dan genotipnya. Selanjutnya di persilangan uji silang atau test cross. Persilangan ini merupakan persilangan antara individu yang belum diketahui genotipnya dengan homozigot resesif. Jadi contohnya seperti ini. Marmut hitam disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif B kecil menghasilkan keturunan 50% marmut hitam dan 50% albino atau putih. Ya. Jadi kita sudah mengetahui jantan dengan betina. Ini apa ini? Mohon maaf, ini salah ya. Harusnya ini contohnya adalah kurang teliti ini buah vira nyomot contohnya. Coba ini saya ganti biji bulat ya, disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif B kecil biji keriput menghasilkan keturunan 50% biji bulat dan 50% biji keriput. Nah, maka formulasinya seperti ini. Jantan apa ya ini fenotipnya genotipnya belum diketahui, disilangkan dengan betina biji keriput. Nah, untuk yang jantan ini jelas fenotipnya adalah bulat, yang betina keriput. Nah, gametnya apa ya kira-kira?
Coba Anda nanti yang mencari sendiri kira-kira ini genotipnya apa ya, apakah B besar atau B besar B kecil, sehingga menghasilkan 50% biji bulat dengan genotip B besar B kecil dan 50% biji keriput dengan genotip B kecil. Oke. Saya kira Anda sudah paham semuanya ya. Nah, apa genotip induk jantannya? Contoh yang lain. Oh, masih salah lagi nih Bu Alvira nyomotnya. Biji bulat disilangkan dengan induk resesif biji keriput. Keturunannya ternyata 100% biji bulat. Nah, parentalnya jantan dengan fenotip bulat, tapi belum diketahui apa genotipnya. Apakah B besar atau B besar B kecil. Disilangkan dengan betina B kecil ya, dengan fenotip keriput. Nah, kira-kira F1-nya kalau B besar B kecil atau 100% fenotipnya biji bulat, maka induk jantannya apa ya kira-kira? Oke, saya rasa Anda langsung bisa menebaknya. B besar atau B besar B kecil. Ya. Anda boleh diskusi dengan teman via WA ya, atau media yang lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini Bu Alvira menjelaskan tentang hukum Mendel 2. Pada percobaan berikutnya, Mendel menggunakan persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda atau disebut dengan persilangan dihibrid. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman ercis, yaitu bentuk dan warna biji. Tanaman ercis biji bulat warna kuning disilangkan dengan tanaman ercis biji keriput ya atau kisut dengan hijau. Kemudian hasil persilangan tersebut disilangkan dengan sesamanya. Berdasarkan percobaan tersebut, Mendel mengambil kesimpulan yang dikenal sebagai hukum Mendel 2, yaitu pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel mengelompok secara bebas. Oke, persilangan antara tanaman biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji kisut atau keriput warna hijau. Bulat kuning, B besar, K besar disilangkan dengan kisut hijau, B kecil, K kecil. Nah, ini mengelompok, ini hukum Mendel 2. Ya, gametnya B besar, K besar. Ya, kita ambil hurufnya B besar, K besar. Di sini B besar, K kecil. Ya. Ini asortasi, pembentukan gametnya mengelompok antara B kecil dan K kecil, antara B besar dan K besar. Maka F1-nya ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning. Nah, sekarang apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke, kita cari gametnya ya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama halnya dengan induk jantan. Maka kita buat diagram papan catur seperti ini. Oke, silahkan Anda masukkan sendiri. Ya, Anda buat kolom seperti ini. Ya, tabel seperti ini pada kolom yang sudah disediakan di modul. Oke, dengan memperhatikan simbol-simbolnya, saya rasa Anda sudah mengerti ya ini kira-kira fenotipnya apa. Silahkan Anda isi sendiri.
B besar, B besar, K besar, K besar. Fenotipnya apa? B besar, B besar, K besar, K kecil. Fenotipnya apa? Dan seterusnya. Ya. Saya rasa untuk kinetika ini materinya sedikit menarik ya dibandingkan materi-materi yang lainnya ya. Jadi biologi itu asik, ada semacam menggabungkan ya gamet dengan menuliskan pada papan catur. Anda cari sekalian rasio fenotip dan rasio genotipnya. Nah, sekarang ada cara instan atau cara yang memudahkan kita untuk mencari rasio fenotip F2. Yang pertama papan catur ya, kemudian yang kedua diagram Garpo, yang ketiga adalah segitiga Pascal. Untuk papan catur sudah Bu Alvira contohkan pada slide-slide sebelumnya. Kemudian untuk diagram Garpo, ini ya tampilannya jadi seperti ini ya. Diagram Garpo, persilangan galur murni. Ini contohnya pada persilangan galur murni kedelai, glisin max, berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput. Ya, heterozigot dihibrid, heterozigot. G besar, G kecil, W besar, W kecil disilangkan dengan G besar, G kecil, W besar, W kecil. Nah, untuk rasio fenotip itu 3:1. Anda tuliskan G besar strip. G besar strip ini artinya ini boleh diisi G besar, G kecil, G besar, G besar, karena artinya sama-sama kuning gitu ya. Mau G besar, G besar atau G besar, G kecil, fenotipnya tetap kuning. Oke, selanjutnya ini ikuti arah panah Bu Alvira ya. Selanjutnya ini ditulis 3 kemudian 1. 3 W besar strip dengan 1, ini setelah panah ini ya. 1 W kecil, W kecil. Maka hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. G besar, W kecil. G besar strip, W kecil strip. Fenotipnya kuning halus. Kemudian yang kedua, 3 dikali 1 sama dengan 3. G besar strip ya, W kecil, W kecil. Artinya atau fenotipnya kuning keriput. Kemudian 1, G kecil, G kecil. Ya. Dikali 3 sama dengan 3. G kecil, G kecil, kemudian W besar strip. Ya. 1 dikali 1 jadinya 1, ditulis G kecil, G kecil, W kecil, W kecil. Ya. G strip, W strip kuning halus. G strip, W kecil, W kecil kuning keriput. G kecil, G kecil, W strip hijau halus. Ya. G kecil, kecil, W kecil, W kecil hijau keriput. Nah, ini untuk dihibrid. Bagaimana untuk trihibrid? Ya. Ya. Tinggal Anda masukkan lagi di sini, cabangkan lagi. Ya, buat Garpo lagi 3, 1. Ini juga sama. Buat percabangan lagi 3, 1, 3, 1 dan seterusnya. Nanti Anda juga bisa latihan. Misalnya, tambahkan satu sifat lagi. Kuning halus tanamannya tinggi gitu ya. G besar, G kecil, W besar, W kecil, T besar, T kecil. Disilangkan dengan G besar, G kecil, W besar, W kecil, T besar, T kecil. Coba Anda latihan pada lembaran kosong ya, dibalik pada modulnya. Yes. Anda coba diagram Garpo untuk menentukan rasio fenotip F2-nya. Nah, ini menggunakan segitiga Pascal. Ini jumlah kolom ini menunjukkan jumlah sifat bedanya. Monohibrid, dihibrid, trihibrid,
tetrahibrid dan seterusnya. Kemudian kemungkinan macam fenotipnya kita buat segitiga Pascal seperti ini. 1, 1, 1, ini 1 tambah 1, 2. Ya, ini juga angka 3 ini diperoleh dari 1 ditambah 2. Angka 3 ini diperoleh dari 2 ditambah 1. Sama halnya di sini. Angka 4 diperoleh dari 1 ditambah 4. Angka 6 diperoleh dari 3 ditambah 3. Angka 5 diperoleh dari angka 1 ditambah 4 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung macam gametnya, ya, ini menggunakan rumus 2 pangkat N. N itu jumlah sifat beda. Macam gamet untuk persilangan monohibrid, maka 2 pangkat 1. Macam gamet untuk persilangan dihibrid, ya, 2 pangkat 2. Macam gamet untuk persilangan trihibrid, 2, mohon maaf, bukan pangkat ya. Betul. Ini N-nya saya yang salah nyomotnya, 2 pangkat N, ya, 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan perbandingan atau rasio fenotip F2-nya, ya, 3 pangkat N, 3 pangkat 1 sama dengan 3, ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Mengikuti format dari kemungkinan macam fenotip ini. 9-nya ada 1, 3-nya ada 2, ya, 1-nya ada 1. Ini juga sama. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 27-nya ada 1, ya. 9 ada 3, 3-nya ada 3, ya, 1-nya ada 1 dan seterusnya. Jadi Anda kalau menentukan perbandingan fenotip pada F2 menggunakan segitiga Pascal, ya, bisa langsung ketebak perbandingan atau rasio fenotipnya, ya. Umum terjadi 3:1, 9:3, 3:1 dan seterusnya. Oke, itu ya. Kemudian mencari rasio genotip, ya, genotip ini F2 yang tadi adalah fenotip, yang di sini adalah genotip. Untuk monohibrid, ya, jelas 1, 2, 1, M besar, M besar, M besar, M kecil, 1, M kecil, M kecil. Kemudian untuk dihibrid, misalnya pada persilangan biji RCIS B besar, B besar, K besar, K besar, K besar, K besar, kemudian disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jelas diperoleh F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Kemudian gamet dari parentalnya ini adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka untuk diagram garpunya kita tulis ini, ya, sesuai dengan monohibrid tadi, 1, 2, 1, ya, disilangkan dengan 1, 2, 1, K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Ini 2, sama ditulis angkanya 1, 2, 1, K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil, dan seterusnya, ya. 1 dikali 1 sama dengan 1, B besar, B besar, K besar, K besar. 1 dikali 2 sama dengan 2, B besar, B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian ini untuk fenotipnya jelas bulat kuning. Yang di sini B besar, B besar, K besar, K kecil, bulat kuning. Anda sudah terbiasa menerjemahkan, saya rasa, ya, dan seterusnya. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang sudah Bu Alvira sampaikan, ya. Nah, silakan Anda latihan sendiri bagaimana cara mencari rasio genotip F2 untuk persilangan trihibrid, tetrahibrid, dan seterusnya, ya. Jadi nanti
tinggal ditambahkan percabangan setelah ini. Setelah K besar buat percabangan lagi 3. 1, 2, 3. Ya, dengan perbandingan 1, 2, 1. Jadi kalau misalnya ketambahan tinggi, tambahkan T besar. Ya, misalnya sini. 1, 2, 3. Perbandingannya sama. 1, 2, 1. T besar. T kecil. Ini juga sama. Buat percabangan. Kalau Anda mau membuat rasio genotip F2 untuk trihibrid dan seterusnya. Kalau tetrahibrid bagaimana? Tambahkan lagi percabangan di sini. 1, 2, 1 dan seterusnya. Ya, ini bisa dibuat latihan ya. Oke. Masih ada latihan juga di halaman selanjutnya setelah materi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu selesai. Silakan Anda latihan. Ada soal yang pertama untuk menentukan berapa banyak gametnya, berapa macam gametnya. Nanti silakan Anda kerjakan ya pada lembaran kosong ya pada saat Anda mengeprint ya modul yang sudah saya berikan. Kalau misalnya bolak-balik ya nggak bisa, tapi kalau misalnya maksud saya kalau ngeprintnya nulisnya bolak-balik, Anda tidak ada kolom atau bagian kosong untuk mengerjakan soal itu. Anda bisa tambahkan kertas, kemudian Anda staples ya. Kalau misalnya ngeprintnya bolak-balik ya. Kalau misalnya ngeprintnya halaman isi baliknya kosong, itu nanti bisa digunakan untuk mengerjakan latihan soal yang sudah tersedia di modul. Nah, itu menjadi tugas untuk pertemuan kali ini. Jangka waktunya 1 minggu. Silakan hasil pekerjaannya itu nanti di foto, kemudian diupload di Google Drive dan dimasukkan ke link tugas yang sudah Bu Alvira sediakan pada Fiklas. Oke, pesan Bu Alvira, jangan lupa untuk menyeting open access ya pada file drive ya milik Anda. Jadi Bu Alvira tidak perlu meminta izin pada tiap mahasiswa untuk melihat file yang ada di Google Drive-nya masing-masing. Sekian dari yang bisa Bu Alvira sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekeliruan pada slide yang Bu Alvira buat. Mungkin kalau penyampaiannya juga masih belum bisa dipahami, saya juga mohon maaf. Nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian ya, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.